Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu saat ataupun suatu hari di Mesir, ada seorang pedagang kurma yang cukup kaya. Ia adalah seorang yang kaya raya karena berdagang kurma. Namanya adalah Atiyah bin Khalaf. Namun seiring berjalannya roda kehidupan, nasib dan keadaan berubah-ubah. Layaknya manusia lain pada umumnya, nasib silih berganti. Dari keadaan menyenangkan menjadi memilukan, dari yang kaya menjadi sengsara. Dan ini yang terjadi pada Atiyah bin Khalaf. Pedagang kurma ini bangkrut. Semua harta kekayaannya hangus. Dan yang tersisa hanya pakaian yang ia gunakan untuk menutup auratnya. Pada suatu hari ketika Asyura ataupun hari ke-10 di bulan Muharram, ia pergi ke Masjid Amr bin As yang terletak di Mesir untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Ada suatu kebiasaan di masjid tersebut, di mana tidak memperkenankan wanita untuk memasuki masjid di hari-hari biasa, selain hanya pada hari Asyura saja, dengan tujuan untuk berdoa bersama-sama di dalamnya. Kemudian Atiyah bin Khalaf masuk ke masjid tersebut. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang lain yang masuk ke dalam masjid tersebut. Namun di tengah-tengah munajatnya, di tengah-tengah ketika Atiyah ini sedang berdoa dengan khusyuknya kepada Allah, datanglah seorang wanita bersama anak-anak kecil yang menghampirinya. Saat itu, ia berkata kepada Atiyah, "Wahai Tuan, aku meminta kepadamu, demi Allah, semoga engkau bisa meringankan kesulitanku dan sudi memberi sesuatu yang aku bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan anak. Sungguh ayah mereka telah meninggal. Dia tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk mereka. Aku adalah Syarifah. Aku tidak tahu siapa yang akan aku tuju. Aku tidak pernah keluar kecuali hari ini. Itu pun karena darurat yang menjadikanku hajat untuk mengorbankan diriku. Dan itu juga bukan merupakan kebiasaanku." Mendengar keluh kesah daripada Syarifah tersebut, Atiyah dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali baju yang aku pakai ini. Jika aku lepas, maka tubuhku akan terbuka dan auratku akan terlihat. Namun jika wanita ini aku tolak, lantas alasan apakah yang aku akan sampaikan kepada Rasulullah SAW kelak?" Lantas kemudian Atiyah berkata kepada wanita tersebut, "Izhabi ma'i hatta u'tiyaka syai'an." Atiyah berkata kepada wanita itu, "Mari pergi bersamaku. Aku akan memberikanmu sesuatu." Kemudian wanita itu pun pergi mengikuti Atiyah menuju rumahnya. Lalu sesampai di rumah, Atiyah menempatkannya di depan rumah. Sementara dirinya masuk untuk melepaskan bajunya, ia menggunakan sarung lusuh yang ia punya. Selanjutnya, ia memberikan baju yang ia lepas tadi kepada wanita tersebut dari samping pintunya. Kemudian wanita itu berkata kepadanya, "Albasakallah min hulalil jannah, wala ahwajaka fi baqi umrika ila ahad." Semoga Allah memberikan pakaian-pakaian surga kepadamu, sehingga engkau tidak butuh kepada orang lain selama hidupmu. Itulah untayan doa yang luar biasa yang lepas keluar dari mulut Syarifah tersebut. Atiyah merasa sangat bahagia dan senang. Ia pun mempersilahkan wanita tersebut untuk pulang. Kemudian ia masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga larut malam. Kemudian ia tidur. Di dalam tidurnya, Atiyah bermimpi melihat bidadari yang belum pernah ia lihat. Ia belum pernah melihat wanita secantik yang hadir dalam mimpinya itu. Di tangan bidadari itu ada apel yang baunya mengharumkan langit dan bumi. Buah apel itu dibelah, kemudian diberikan kepada Atiyah.
Dari belahan api itulah keluar pakaian surga yang tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Kemudian pakaian itu dikenakan pada Atiyah. Lalu bidadari itu duduk di pangkuannya. Lantas ia bertanya kepada bidadari itu, "Siapakah kamu ini?" "Aku adalah Asyura, istrimu di surga," jawab wanita tersebut dalam mimpi. "Dengan amal apakah aku memperoleh kemuliaan ini?" tanya Atiyah. Kemudian ia pun menjawab, "Dengan seorang janda miskin dan anak-anak yatim yang kemarin engkau berbuat baik kepadanya." Di saat itulah kemudian Atiyah bin Khalaf ini terbangun dari tidurnya dan bau rumahnya sudah sangat harum. Ia cukup senang, bahagia atas mimpi tersebut. Kemudian ia pun berwudu dan salat 2 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Setelah selesai menjalankan ibadah salatnya, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ilahi, wahai Tuhanku, jika mimpiku itu benar dan bidadari dalam mimpiku adalah istriku dalam surga, maka matikanlah aku saat ini juga untuk bertemu denganmu." Kemudian belum selesai doa itu dipanjatkan, Allah menyegerakan ruh Atiyah bin Khalaf ke surga Darussalam. Itulah kisah Atiyah bin Khalaf, seorang pedagang kurma yang bangkrut, namun kemudian Allah gantikan segalanya dengan kemuliaan. Kemuliaan yang tak sebanding dengan dunia dan isinya. Allah masukkan ia dalam surga disebabkan bersedekah baju kepada anak yatim. Semoga kisah ini bisa menginspirasikan kita semua untuk selalu berbuat baik, terutama kepada anak-anak yatim piatu. Kisah ini hendaknya menjadi pelajaran dan motivasi dan menjadi penyemangat bagi kita dalam merawat menjaga semua kebutuhan anak yatim. Demikianlah untaian kisah yang berharga yang disadur daripada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.